Selamat datang Benar dan Uci pada video presentasi kami dari kelompok 7 kelas D. Pertama-tama sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lucia Carmenita Rosalia Lamba dengan NIM 21021060114. Perkenalkan, nama saya Jason Frederick Timothy Rumopa dengan NIM 210211060132. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Christian Poha dengan NIM 210211060071. Perkenalkan, nama saya Febrian Arunde dengan NIM 21011060092. Perkenalkan, nama saya Miti Beci Bagunda dengan NIM 210211060136. Baiklah, sesuai tugas yang diberikan, soal kami yang pertama, buatlah tabel database toko alat tulis. Kemudian yang kedua, buatlah tabel dalam database toko underscore alat tulis underscore tulis dengan struktur sebagai berikut menggunakan storage engine InnoDB. Yang ketiga, tambahkan kolom harga dengan tipe data integer pada tabel stok. Yang keempat, ubahlah tipe data alamat pada tabel pengguna dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Dan yang terakhir, ubah nama tabel pengguna menjadi pelanggan dan ubah nama kolom ID underscore pengguna menjadi ID underscore pelanggan. Oke. Baiklah, sekarang kami akan mempresentasikan tentang demo dari database yang telah kami buat. Baiklah, ini adalah hasil dari database yang telah kami buat. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mulai dari line 1, sesuai pada soal, yaitu buatlah tabel database dari toko alat tulis. Jadi di sini, kami telah membuat database dari toko alat tulis menggunakan sintaks create database. Setelah membuat database ini, kita akan eksekusi dan hasilnya sukses. Jika sudah sukses, kita akan lanjutkan kepada line 2, yaitu membuat tabel dalam database toko alat tulis dengan struktur sebagai berikut menggunakan storage engine InnoDB. Jadi di sini dalam tabel distributor yang kami buat terdapat dua kolom. Yang pertama adalah kolom ID distributor dengan tipe data integer, not null, dan menggunakan kunci primary key. Kolom berikutnya yaitu kolom nama dengan tipe data varchar dan panjang 20. Tabel ini akan disimpankan di dalam storage InnoDB. Setelah tabelnya dibuat, berikutnya akan kita eksekusi. Dan hasilnya adalah sukses. Untuk tabel berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita ke tabel yang kedua. Pada line atau baris ke-6 sampai ke-11 merupakan proses pembuatan tabel kedua dengan nama pengguna. Nah, sintaks atau perintah yang akan digunakan untuk membuat tabel kedua sama dengan tabel distributor, yaitu create table, dan ini bisa dilihat pada line 6. Kemudian membuat kolom ID underscore pengguna dengan tipe data integer pada line ke-7, not null, dan menggunakan primary key. Di mana pada line ke-7 berfungsi untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong. Dan pada line ke-8 sampai 10 merupakan proses pembuatan kolom yang ada pada tabel pengguna. Di sini ada variabel atau nama kolom. Yang pertama ID pengguna. Tadi sudah ID pengguna. Yang kedua ada nama dengan tipe data varchar panjang 20. Yang ketiga ada variabel alamat dengan tipe data integer. Kemudian yang terakhir umur dengan tipe data integer. Selanjutnya ditutup dengan tanda kurung dan semikolon, dan
selanjutnya akan dieksekusi. Baik, eksekusi sukses dan tabel berikutnya akan diserahkan ke anggota kelompok lain. Selanjutnya untuk tabel ketiga, kita menggunakan create table stock dengan nama kolom ID underscore barang dengan tipe data integer, not null, dan sebagai primary key. Kemudian ada kolom nama barang dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Kemudian yang ketiga ada kolom jumlah dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya akan dieksekusi. Berhasil. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, menambahkan kolom harga dengan tipe data integer pada tabel stock. Pada line 17 kita bisa lihat di sini, kita menggunakan perintah SQL alter table, kemudian stock, kemudian add, kemudian nama kolom yang akan kita tambahkan. Kemudian integer adalah tipe datanya. Kemudian akan kita eksekusi. Berhasil. Kemudian yang selanjutnya, yang pertanyaan nomor 4, mengubah tipe data alamat pada tabel pengguna dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Kita bisa lihat pada line 18, kita menggunakan alter table, pengguna, kemudian modify, kemudian nama kolom yang akan kita ubah tipe datanya, yaitu alamat, kemudian varchar dengan panjang 20. Kemudian kita akan eksekusi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, line 19. Pada line 19 terdapat sintaks untuk mengubah nama tabel pengguna menjadi pelanggan, yaitu dengan sintaks alter table pengguna rename to pelanggan dan ditutup dengan semikolon. Dan sekarang akan dieksekusi. Ya, sukses. Selanjutnya, pada line 20 terdapat sintaks untuk mengubah nama kolom ID pengguna menjadi ID pelanggan dengan sintaks alter table pelanggan change to ID pengguna, selanjutnya ID pelanggan dengan variabel integer dan ditutup dengan semikolon dan akan dieksekusi. Eksekusi berhasil. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau tugas yang kami buat. Terima kasih.